لفظ النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان الدين جميعا وأشهد أن وفزن وسنة السوفة المحققين والجمعين خصوصا الرئيسنا حسن البصري وجبنا بعض شهد قادر الجيلاني شيخ محمد عبد الكريم الصمد عماد شيخ محمد رشاد عبد الأكرم البنجري شيخ أشمع نور بن هادي اسماعيل البنجري شيخ عارف بن شيخ محمد زيد بن عبد الغني ومصنف في هذا الكتاب أنا وضع الشيخ من رحمة المغفرة يعلي درجات في الجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وخصوصياتهم وكراماتهم في دين الدنيا والآخرة وبنية أن الله يرزقنا وأهل الجماع التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن خاتمة عند الموت في خير وفي العافية وعلى هدي نيات وعلى صفو صالح حضرة النبي وأهل بيت الكرام الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita sama-sama diberinya taufik dan hidayah
kesehatan dan keafiatan, kembali kita dapat menunaikan kewajiban yang mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu menguatkan iman taqwa kita, mengampuni semua dosa kita, memanjangkan umur kita, sehat afiat dalam taat ibadat, diluaskan rizki yang halal dan barakah, dan akhirnya husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, kerabat dan umatnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Hadirin wa hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, ia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul, katakan atau berdoalah engkau wahai Sayyidina Ali, Allahumma hdini wa syaddidni, ya Allah berilah ulun hidayah dan benarkan ulun. Wa fi riwayatin, riwayat yang lain, Allahumma inni as'aluka huda wassadad, ya Allah ulun meminta kepada Dia al-huda, petunjuk, wassadad dan kebenaran. Sayyidina Ali inilah disuruh oleh Nabi doanya, lafaznya yang kayak ini. Wa an Anas, dan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala, berkata ia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah ulun berlindung kepada Dia, minal ajzi, daripada lemah, wal kasali, dan malas. Nah berarti lemah dan malas ini kada baik, ya kan? Ada baik penggaringan misalnya. Didoakan, diusahai, disariati supaya jangan lemah. Wal kasali, dan pengoler. Nah pengoler nih ada baik juga berarti. Kolera. Koler, ya kan? Nah koler ini dunia koler, akhirat koler. Begawi dunia koler, beribadat koler. Imbasnya, nah itu sudah mempengoler. Masalah begawi ini bisa juga koler ibadah atau koler beribadah. Nah itu bisa jadi kena timbulnya koler begawi berusaha dan lain sebagainya. Nah cuma di sini yang utamanya malas koler daripada beribadah. Orang yang pengoler beribadah itulah hatinya itu keruh, hatinya itu pumusangan. Kenapa? Karena cahaya ibadah itu kadang masuk ke hatinya, karena hatinya itu tidak diterangi dengan amal soleh yang diperintahkan oleh agama kita, sehingga hatinya itu keruh. Makanya tidak sedikit, walaupun hartanya banyak, duitnya banyak, pangkatnya tinggi, usaha di mana-mana, masih aja lagi sakit hati. Ya kan? Masih aja lagi mencari kesenangan kesini kemari, ya kan, kesana kemari nih. Nak mencari kegembiraan tuh, karena dapat. Ya dunia ini zulmun, dunia ini kegelapan. Namun tak mencari kesenangan masalah dunia karena mau dapat biar. Lah, mau nak dapat Allah kalau madhakan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ala, perhatikan, bidzikrillah, hanya zikir kepada Allah. Itu huruf jar di mukanya itu takhsis. Hanya itu aja bahasa kita.
dengan ibadah kepada Allah atau zikir kepada Allah, tatmainnul qulub, menyenangkan, menenteramkan, membahagiakan hati kita. Itu aja. Jadi kada jauh-jauh kada, padahal mana rame, nak senang nih, ya kan? Itu nak ibadah jangan ditinggal, jangan ditinggal. Padahal tadilah banyak harta supaya bahagia, tinggi pangkat supaya senang, ya kan? Dan lain sebagainya tadi. Dan ternyata itu kada didapat dari dunia itu semua. Yang didapat itu adalah dari ibadah. Nah ini, nah makanya jangan koler Jasidin. Di sini Nabi meminta supaya jangan pemalas. Makanya kita itulah, setelah kita itu diberi iman oleh Allah Ta'ala, maka kita harus sesuaikan dengan keislaman kita. Kalau diibaratkan iman itu seperti, ya kan, petunjuk yang ada dalam hati kita. Lalu petunjuk itu lah dibuktikan di anggota yang nyata berupa amal Islam. Iman itu dalam, Islam itu di luar. Makanya kalau kita kaji rukun iman itu masalah keyakinan, ya kan, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada apalagi hari kiamat, iman kepada qadar-qadar baik dan jahat dari Allah Ta'ala semuaan. Nah itu semua keyakinan dalam hati. Keyakinan itu dibuktikan di anggota tubuh kita, yaitu berupa Islam. Jadi Islam itu pembuktian iman. Nah coba, Islam itu kelihatan di mata. Satu, baca syahadat, nggak hanya membaca itu bersuara berarti, ya Allah, amal lidah nih disertai dengan iman di hati. Yang kedua, sholat, ketahuan, berdiri, ruku, iktidal, sujud, kan ketahuan amal arkan anggota kita nih. Puasa kan kelihatan juga, bibir pindah karing, awak pindah liut lama, kan kelihatan jadi kisahnya nih. Keempat, zakat, nah baginya zakat nggak kawal sorangan, harus ada yang menerima. Ya kalau mustahik nih nang delapan, zakat fitrah, balas, zakat harta, duit. Nah ini pasti ketahuan nih. Nah yang kelima, umroh maupun haji. Nah jadi 4 tahun deh. Nggak promosi pulang dulu aja. Alhamdulillah sebis sudah gitu nah. 45 orang kan seminggu jalan dari semalam lah. Alhamdulillah 46 sudah jamaahnya. Doakan lagi tambah. Amin. Alhamdulillah. Nya hendak ada bayar juga, tumak tidak bayar. Alhamdulillah. 46 dah jamaahnya. Nah itu tadilah. Jadi kelihatan Islam itu adalah amal iman, ya kan, amal iman. Dan jadi dibuktikan di Islam ini. Nah makanya di Islam ini amal itu tak ada pengoleh sudah. Amun badiam aja, itu imannya dustai berarti. Ya jadi orang Islam KTP tadi hanya identitas saja. Ciri aja. Jadi harus di samping iman harus Islam. Islam itu pembuktian iman. Nah maka itu memanglah kita ini di dunia ini diciptakan ujar Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan dengan kalimat nafi berdahulu, wa ma khalaqtul jinna, kada kuciptakan. Nah dengan kata ma, dengan kata nafi, lafaz nafi inilah, dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kalimat taksis, kalimat nafi diawali itulah berarti menjadi taksis, hanya itu aja berarti.
pengkhususan. Itu kata taksis berarti. Nah, artinya aku menciptakan kita ini sebagai manusia, kadang lain disuruh untuk ibadah aja. Nah, itu bahasa kitanya. Sama kalimat zikir itu nah dengan kalimat nafi juga lah. La ilaha illallah. Ini hebatnya bahasa Arab ini, susunannya itu luar biasa. Lihat bahasa Indonesia ada apa-apanya, ya kan? Amun bahasa Arab ini ada pemahaman di dalam itu. Apabila dengan kalimat nafi tadi di awalnya, ya kan, lalu dikecualiakan, berarti itu aja tuh. Ya kan, asalnya la ilaha illallah. Nah, ada ilahnya lah. Ada pengecualiannya, berarti itu aja. Tiada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan yang lain itu ada. Nah, ada hanya Allah. Jikalau ada huruf ma dan ilah, langsung misalnya ilahun Allah, ilahun Allah, ilahun Allah, la-nya ada, ilahnya ada, berarti langsung ilahun Allah, ilahun Allah. Itu berarti dimungkinkan ada Tuhan yang lain. Berarti ada Tuhan yang lain. Tapi kalau sudah la ilaha, tiada ada Tuhan kecuali Allah, berarti kan ada Tuhan yang lain, Allah aja. Nah, itu taksis ngadanya tuh. Sama nangka ini aja ulun lah. Kadada di rumah kecuali ayah. Berarti namanya tidak apa? Satu aja berarti. Amun ada nomadahakan ayah ada di rumah, berarti mungkin kan ibu kan bisa ada, anak pun bisa ada juga, cucu kan belum kawin lagi anak sini. Kan kalimat di rumah ada ayah itu dimungkinkan yang lain bisa ada, tapi amun kalimat tidak ada di rumah kecuali ayah, no, berarti semua tidak datang. Sini aja ada. Kemana angka yang lainnya? Ke mall. Itulah kalimat nafi khusus, artinya ada Tuhan hanya Allah, berarti Allah aja yang ada, yang lain ada. Ini sama tadi. Tidak ada menciptakan manusia ini kecuali hanya beribadah kepada aku. Berarti ibadah ini aja tujuanku untuk menciptakan manusia kita ini. Dan padahal ulanglah ibadah yang Allah tuntut itu ada banyak kadang ya Allah. Sembahyang diwajibkan lawan kita 24 jam lah sembahyang. Ada juga padahal 5 kali dalam sehari. Itu pun biar pas benar Allah Ta'ala mengandak jamnya. Kadang menzalimi hak kita sebagai manusia tuh. Padahal terserah sedina, ya Allah tak mau andak jam berapa kan? Jakanya Allah andak nilah sembahyang Isya jam 1, kabar. Padahal terserah sedina, kita kenapa ada? Ya Allah, tapi Allah ada hendak menzalimi hak kita deh. Itu pas jam guring. Ya Allah, Allah anggap Isya ini hampir-hampir lawan maghrib. Kan mungkin guringnya sampai uyuh kawannya ditunda-tunda tuh, nak guringnya. Ya Allah, dari maghrib lawan Isya itu sekitar sejam 20 menit, sejam seperempat, itu buta-buta sekitaran itu nanti itu. Ya kan? Dan subuh itu pulang pas badar. Kalau Allah Ta'ala anak jam 5-an. Jadi antara jam 8 ke jam 5 itu nah lawas kita hendak mengaruh. Hendak mencari pengaruh. Kan? Ya tadi jangannya diwajibkan pulang subuh itu nah jam 2 kayak kita. Ya kan? Tak bisa kita istirahat terganggu. Dan subuh juga pulang setengah 1 dia taksudin pas banget tuh ada begitu di situ. Pada terganggu kita. Makanya pemerintah manualkan jam 8 sampai jam 4 ya Allah. Nah, istirahat jam 12 tak. Jadi pas istirahat itu sembahyang. Ya ada kalimat isoma tuh. Apa isoma? Istirahat, sholat, makan. Nah, ada makannya. Ya kan? Nah, itu.
Dan paslah Allah Ta'ala itu kada menzolimi kita juga sudah sedikit nang diharapkan diwajibkan sidin dan kada menzolimi waktu kita. Nah, apalagi puasa disuruh hari-hari lah, disuruh setiap bulan lah, kada juga sekalinya hanya setahun itu sebulan, itu pun paling banyak berapa hari? 30 hari aja. Kan kada zolim juga sekalinya dari segi kesehatan keuntungan kita ya sekalinya. Allah kada hagen Allah Ta'ala juga sekalinya hagen kita maistirahatkan usus kita ni nah nang produksi terus ya Allah lambung kita ni nah kan ada produksi kita ni istirahat juga inya sebulan, tapi itu pun lah hanya istirahat mengatur jam aja. Soalnya ada yang buka puasa balas dendam, wah kasihan pulang begitu pindah jadi puasa ya lah. Soalnya orang biasakan nafsu bukanya SG3, es cincau, es nyur, es teler, dasar teler juga, gue ada tawak, ada mau kali gue akhirnya sembahyang tarawih, kan jadi Allah akan menzalimi ibadah kewajiban itu biar. Nah, lagi Islam nak 4 lagi ya Allah zakat. Ayo samuan lah disuruh membayarkan. Ada zakat fitrah kan hanya 3 liter setengah setahun. Mak murahnya ya Allah. Kadang nama bisakan duit kita atau kada juga. Seandainya pulang diisi duit terbanyak sampai haul dan nisab ya Allah. Itu pun hanya 2,5%, masih tersisa lagi 97,5%. Nah, banyaknya sisanya lagi. Ya benar. 80 juta lah. 1 juta aja berzakat. Ya kan? Ya kan? Hitung aja 80 juta tuh. 1 juta aja. Jadi jualan ujung-ujungin lah. Ya lah, ya pak. 1 juta salawi, 10 juta 250 lah, 250. 100 juta 7,5 juta lah. Oh, udah jadi 500 lah. 10 juta berapa tadi? Oh, lebih lah. Nah itu aja 100 juta isi duit 2,5 juta aja, sisanya masih 97,500. Nah banyaknya lagi. Artinya Allah Ta'ala kada menzalimi juga. Lagian sekalinya dengan duit 2,5 juta ini nah imbasnya apa nah? Imbasnya menjadi aman diri kita, menjadi diri kita ini jadi selamat. Selamat dari apa? 1, selamat daripada kejahatan lingkungan nang kada jadi gara-gara kita kada kejakat jadi orang luar itu jar kada pernah kejakat jar kita kempesi aja bermobil siden tuh. Nah ya kalau gara-gara kejakat itu pemanaran bener dipikirkan orang jar kita ganggu siden jar pemanaran bener orangnya. Tapi ketika memberi zakat, itu mobil sih jaga-jaga aja. Kalau sih memberi duit kan, biar aja dulu. Ya Allah gara-gara duit kurang cuma tadi dasar wujud. Sedekah itu menyelamatkan kita. Wujudan, kan berarti sekalinya dengan zakat sedekah itu berimbas tahun kita pulang sekalinya untuk keselamatan kita itu segi dunia ya, belum lagi segi akhirat. Nang rezeki nang lain bertambah pulang. Nang ujar Nabi bal yazdad bertambah berkat duit dijakati atau disedekah kan kada mengurangi sekalinya biar kan luar biasa lah suruhan Allah nih sekali itu manfaatnya akan kita juga ya kan. Nah lalu 6 kalimat wajib yang dipadahkan oleh Allah Ta'ala kewajiban yaitu bahaji. Nah ini makan guru aja, nah ini pengorbanan guru aja. Sudah duit habis banyak awak uyuh aja. Oh rupanya di situ sekalinya mendidik
daripada keikhlasan kita, mendidik daripada jihad kita. Pun sudah kita nyaman dengan harta yang diberikan oleh Allah Ta'ala tadi, ayo ikamna, ya kan, berkorban dengan duit tadi disetor untuk tolak haji, korban, sudah nyaman juga kamu hidup. Makanya haji tadi manis taqa'a ilaihi sabila, yang mampu juga, kada mampu kada wajib, ya kan. Nah itu lah. Dan ternyata kewajiban itu, ibadah itu, ya kan, faidahnya kembali kepada kita juga. Allah Ta'ala innallah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala maha kaya, kada bahajat lawan makhluk ini, ya kan, sampai kepada ibadah kita sekalipun. Seandainya semua makhluk di dunia ini nah kada sembahyang, Allah Ta'ala kada turun derajatnya jadi Tuhan, tetap payah pun jadi Tuhan ya saja. Biar nggak sembahyang, kada kenapa juga sembahyang tuh. Sebaliknya juga seandainya sedunia ini sembahyangan, Islaman semua, berimanan semua, kada meninggikan derajatku juga ya Tuhan. Kenapa? Derajatku sudah habis, kemana lagi menambahi? Habis sudah. Jangan istilah botol tuh hibak sudah banyunya, kayak apa menambahi banyunya? Limpas beneran. Jatuhan kan berfungsi kada. Makanya kita mengaji sifat 20 itu qiyamuhu binafsi. Artinya Allah ada bahajat makhluk sampai kepada ibadah kita sekalipun. Nah, berarti ibadah itu ternyata adalah hajat kita sebagai manusia. Makanan rohani kita sekalinya ibadah itu biar. Kalau jasmani bisi makanan rohani kayak itu juga. Makanan jasmani ya tadi nasi, lauk, wadai dan lain sebagainya. Makanan rohani itu iya ibadah lah. Makanya tadi kada sedikit orang nang sugih, orang nang tinggi pangkat, banyak pada habisi duit, tapi masih lagi gelisah, masih lagi galau. Kenapa? Rohaninya lapar. Ya Allah, rohaninya lapar. Kayak apa cara makaninya? Shopping kan? Satu matinya betuntong menggaruk kepala juga. ATM terkuras. Satu waktu aja dan kayak itu galau pulang, ya kan. Nah jadi makanan rohani itu ya ibadah tadi, ibadah. Bahkan lah jaulun rajak parut rohani itu lebih besar keperluan makanannya ketimbang parut jasmani kita. Parut jasmani halus, tapi parut rohani itu benar, jadi keperluannya harus banyak. Buktinya kita makan sehari paling 3 kali lah. Mun ada orang diet bisa 3 kali tuh. Mun diet 2 kali lah. Amun lama bisa 3 kali tuh. Atau tambahnya dia. Tapi kalau parut rohani pasti dimakani makannya melalui sembahyang 5 waktu, tambah pulang kesunatan dan lain sebagainya. Itulah karena keperluan parut rohani yang besar sehingga harus dimakani banyak dengan ibadah. Makanya amun rohani itu sudah kenyang, ya hati itu gembira ya kan, senang. Nurnya ibadah itu masuk ke dalam rohani, lalu memancar daripada ke batang tubuh kita termasuk hati kita, ya menjadi tarang, seakan-akan luas, maka jadi pelong gitu nah, jadi gembira. Nah itu tadi manfaatnya biar. Dan makanya tadilah ayo kita usahakan ibadah ini nah, jangan tertinggal, ya kan, nang wajibnya dan nang sunatnya. Ayo bagaimana ya kan, jangan pengoler. Nah makanya tadi ini penjelasan masalah doa Nabi ini, jangan pengoler, rajini beribadah, rajini. Nah sudah 2, Nabi meminta jangan koler, wajubni jangan penakut, bekami aja takutan.
Tengah malam kenapa kami takutan? Kenapa nonton film hantu harus seorang takutan? Kenapa nonton? Aneh juga gitu nih lah. Film horor terus nang tonton akhirnya jadi penakut. Nah, takutan diulang makanya itu. Dan Nabi ini berdoa juga kayak itu. Wal harami dan Tuhan. Nah, kalau gurunya jangan bertuha-tuha. Maksudnya ini semangat ke ya Allah pun awak nih kan kalau di stop tetap aja berjalan terus ya kan awak nih bertuhan terus. Ini mungkinlah semangatnya seperti orang amun juga ya kan rajin beribadah wal bukhli dan pamalan tetap anak ini lah minta lindungi juga dari sifat pamalan. Ya pamalan ini akhirnya mencelakakan kita. Ya kan asalnya pemalar jadi kikit ya kan kalau pemalar itu bisa lawan orang aja tapi kerancakan pemalar mereka itu akhirnya bisa pemalar lawan diri seorang akhirnya pulang jadi menyiksa duit banyak aja isi hari-hari makan iwak kering harus ini menyiksa akhirnya gara-gara pemalar tadi ya kan bukan iwak wadi ya kan iwak wadi itu lah dilandamnya biar bayunya aja yang dimakan nasi iwak wadinya kan diikut-ikut makan bayunya itu aja ada iwak samu yang samu aja dia tuh iwaknya kayak ada simpan pulang ini gimana benar ada di Facebook dia orang iwak kading digantungnya diikatnya diciumnya makan nasi cium makan nasi iwaknya ada tahunan ada aja duit kenapa jadi kayak itu kalipatan pemalaran pulang nih lah nah itu gara-gara pemalaran asalnya nih lah pemalaran orang akhirnya pemalaran lawan diri dan berarti menyiksa nih itu hanya dunia atau belum lagi masalah akhirat dipamalarakan samanya hilang stres langsung duit itu dipamalarakan lah samanya hilang kayak ya lumayan jadi gila deh sangkau aja makanya ini tuh kok sayanginya kayaknya hilang jatuhan tuh tiwas itu memalarakan jangan pemalar ayo ya kan nah ini kada baik Nabi berlindung lah tapi jangan juga boros yang kita ya tadi semampuan kita ya tadi Allah Ta'ala itu kan memaksa juga ya di luar batas la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah kadang memberati seseorang kecuali kuasanya juga semampuan kita juga ya tadi kadang banyak sekemampuan kita nah ini wa a'udzu bika ya Allah ulun berlindung kepada pian min azabil qabri dari azab kubur nah ini DP nih kubur nih pian wa a'udzu bika dan berlindung kepada pian min fitnatil mahya fitnahnya hidup wal mamat dan mati ya fitnah hidup ini macam-macam ya kan ya dunia nih fitnah hidup jiwa maksudnya dunia yang kada digunakan untuk akhirat itu menjadi fitnah. Kenapa? Itu karena memberati kita karena di akhirat jadi tanggung jawab itu fitnahnya dunia itu ya karena kada digunakan untuk akhirat. Padahal ya kalau aja Nabi dunia mazra'atul akhirat. Dunia itu ladangnya akhirat. Silahkan hendak sugih ada apa? Silahkan hendak banyak duit bagus tapi akhirat digunakan ya kan ibadah tadi fasilitasnya ada majelis ayo bantui ada pembangunan masjid ayo bantui ya kan ada saudara yang meluakan ayo bantui maka itu ngarannya untuk akhirat ngarannya itulah fitnahnya fitnah mahya wal mamat wa fi riwayatin ada riwayat yang lain wa dhala'atid dain ya beratnya hutang
Artinya hati-hati berhutang. Kalau tajiran ya kan paling apa ngarannya deh, karena kau keluar daripada sulitnya hutang dari apalagi lawan nang jatuh tempo tuh bagian nang developer rentenir. Nah, hati-hati bener nih lah. Jatuh tempo jangan berbangkak. Bunganya aja nang dibayar. Kan itu telah kasihan orang. Bayar harta saya bayar bunganya aja. Nah, ini nang ya tadi fitnah daripada dunia. Wa waladatir rijal, dan ejekan atau caci makian laki-laki yang lain, supaya jangan dihinakan orang nih, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doa-doa Nabi ini yang meriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah doa Nabi lah. Nah, itu gitu lah. Mudah-mudahan kita semua sekeluargaan dan jiran tetangga kita dikuatkan iman takwa, dikabulkan hajat dan doa, panjang umur, sehat afiat dalam taat ibadat. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat sehingga kita semua bisa mengamalkannya, dan amal kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ala hadhihi niyat wa ala sabu salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Afdalul dzikri ma'lam annahu la ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط المغضوب عليهم. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل واهدي وبلغ تقبل وما قرأناه وما عملناه من أنواع الخيرات في هذا المجلس بفضلك وجودك وكرامك وإحسانك وحولك وقوتك قدرتك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدم ثواب ذلك نهدي إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين ولكل الصحابة والقرابة والتابعين وتبع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، جميع الأولياء والشهداء والصالحين، العلماء العاملين والمحدثين والقراء
السن وسادة الصوفية المحققين والأولياء الكون أجمعين وثوابا مثل ثواب ذلك مع مزبرك وإحسانك خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعمنا وعمتنا وخالنا وخالاتنا وأهل قربتنا أجمعين وإلى أرواح معلمينا وأستاذ مشايخنا أجمعين وإلى روح يا الله رصيدي بن محمد أمين وإلى روح سيدي جهران بنت محمد زين وإلى روح محمد أمين بن أحمد وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح من نزل ولا ذاكر له أغفر لهم ثواب ذلك منا إليهم أرحم الراحمين اللهم اجعلها بداء لهم من النار حجابا لهم من النار شراء لهم من النار وعسكا لهم من النار ونجاة لهم من النار يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل جنة مثواهم ومنازلهم اللهم ابصر لهم في قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفرة النيران يا أرحم الراحمين اللهم يا الله يا رحمن الرحيم ببركاتهم اجعلنا وأهل بيتنا ولذرياتنا والمسلمين من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن الأولياء المتقين ومن الأغنياء الشاكرين ومن السعداء المقبولين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك اللهم إنا نسألك رضاك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Berilah semua halal, taqabbalallahu minkum.